Baru disinggung kumisnya langsung pucet. Ini baru kumisnya. Pak Kapolsek belum sodako ya? Aduh tambah pucet kalau begini dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nu semangat jawab uluk salamna, abi doakeun panjenengan sadayana engke uwih ka bumi kenging artos 8 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma zid hadal majlis tashrifan wa taqdiman wa takriman wa mahabatan wasid man syarrafahu wa addamahu wa akaramahu miman hajjahu awi tamarahu tashrifan wa taqdiman wa takriman wa birron amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid wal ustada yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kyai Haji Ali Musobbar oge Kyai Haji Syaiful Majid Darkino yang kami hormati dan yang kami ta'zimi. Wabil akhos kepada akhinal kiram Al Ustad Syahirin Ramdhani yang kami hormati dan yang kami taati fatwa oge dawuh-dawuhna. Wabil akhos kepada akhinal kiram Bapak Kiai Tujo Ahmad Muhyiddin yang kami hormati dan yang kami cadong barokah ilmuna. Wabil akhos kepada akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kiai Muslim Hambali oge Kiai Haji Abi Kusno Iskandar yang kami hormati dan yang kami cadong barokah doana. Wabil akhos kepada sadayana para ajengan, para kiai, para guru yang tidak bisa kami sebut asma karimnya, tidak mengurangi rasa takdim kami yang kami hormati dan yang kami takdimi. Wabil akhos kepada forum komunikasi pimpinan Kecamatan Cimanggu, Bapak Camat atau yang mewakili. Wabil akhos kepada Bapak Kapolsek yang alhamdulillah hadir secara langsung, Bapak Dan Ramil atau yang mewakili keluarga besar Satpol PP dari Kecamatan Cimanggu yang kami hormati. Wabil akhos kepada aparatur pemerintah desa Panimbang. Wabil akhos kepada Bapak Jatmiko selaku Kepala Desa Panimbang oge Ketua Tim Penggerak PKK beserta perangkatna nyaeta seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bapak Sedes, Bapak Kades, Bapak Ketua LKMD, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum oge Bapak RW, Bapak RT. Mudah-mudahan Bapak Jatmiko selaku Kepala Desa dan seluruh pemerintah desa Panimbang berkah pangkat menjadikan manfaat maslahat barokat Allahumma. Wabil akhos kepada Ketua Panitia Penyelenggara akhinal kiram Bapak Kiai Jamaluddin dan seluruh keluarga besar panitia warga Dusun Cikadu. Saya minta tepuk tangan dulu untuk panitianya. Nu semangatnya luar biasa, mudah-mudahan panitia Dusun Cikadu warga Panimbang, keluarga besar Jamiah Masjid
al barokah. Mudah-mudahan seluruh panitia tansah ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya, diberikan mawaddah warahmah wasakinah, diberikan dzurriyyah soleh solihah, sumrambah kepada kita para jamaah. Amin Allahumma. MBC Nahdlatul Ulama Kecamatan Cimanggu, Tanfidia Surya Nahdlatul Ulama Ranting Panimbang, pimpinan muslimat, pimpinan fatayat, keluarga besar GP Ansor, rekan Banser, tak lupa kepada Linmas dari Desa Panimbang, IPNI PPNU Karang Taruna, Ikatan Remaja-Remaja Masjid Musola, santri putra, santri putri Pondok Pesantren di Panimbang yang kami banggakan. Tak lupa kepada seluruh para agnia, dermawan donatur. Mudah-mudahan para donatur oge diberikan sehat panjang umur, umur yang manfaat barokah, sumrambah kita jamaah. Amin Allahumma. Sadayana para tamu undangan nu kepanasan kenapa non poe, nu kipas-kipasan, nu duduk calik lemprakan, walaupun ora kebagian snack jajan, mudah-mudahan kebagian kerahmatan, kebagian pitulungan. Bepasan saya tara bakalan doyan dedemi terandulit malampir ora mampir nyepelot teraklet gerandong ora condong panaspati ilu-ilu ora pada melu semingkir kabeh. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung, engke pengajiannya tuntas, Pak Lurah jaluk diambung. Diambung istrina sorangan. Wabil akhos kepada para tamu undangan, para bapak haji, bu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi mendawuhkan bahwa laisal ghina an kasratil ardi walakinnal ghina ghina nafsi. Sugih, kaya, benghar, yang disebut kaya bukan dari hartanya, kaya menurut Kanjeng Nabi bukan dari pangkatnya, tapi kaya menurut Kanjeng Nabi adalah orang yang paling tenang hidupnya, ayem hatinya. Maka dengan pengajian hari ini ada satu ungkapan, ana tastaqim tarbah, siapa orangnya yang istiqomah maka bakal hidup beja mulia. Allahumma. Secara bahasa istiqomah artinya ajeg, bahasa Sundanya ajeg, ajeg. Bahasa Indonesianya tidak ada perubahan. Tapi masa iya tahunnya udah berganti, tiap hari sholat, tiap hari ngaji, masa tahun sudah berganti kok prinsipnya aku masih seperti yang. Wong tiap hari ngaji, tiap hari sholat kok masih kayak kemarin, itu namanya rugi. Kalau masih kayak yang kemarin namanya Kita ini diajak pengajian, tiap Muharram pasti peringatan, tiap Muharram pasti santunan, kita diajak jadi orang yang beruntung. Siapa orang-orang beruntung? Kehidupan sekarang lebih baik dari yang kemarin, yang akan datang harus lebih baik dari yang sekarang. Maka istiqomah dalam arti yang tepat adalah di dalam sholatna kula panjenengan sadayana nyaeta ihdinas siratal mustaqim. Orang yang istiqomah adalah orang yang jejeg dan lurus di dalam beribadah. Maka alhamdulillah tiap Muharram santunan gak ketinggalan buat anak yatim, pengajian rutin baik di masjid majelis taklim. Inilah kami warga Dukuh Cikadu yang pengajian ikut disengkuyung oleh pemerintah Desa Panimbang. Tepuk tangan sekali deui kangge warga Panimbang sadayana nu tepuk tangan utangna lunas kabeh. Nu aminya kenceng berarti utangna seueur. Mudah-mudahan rezekina nu barokah.
Amin Allahumma. Sebelum saya lanjut, saya mohon bantuan ke Pak Banser. Yang pertama, Bu Panitia, ieu kelapana, anggur-angguran, kelengkengan, oge jerukna dibawa ke handap wae. Sakelapana ieu kelapana dua, Masya Allah Kiai geragas nemen ya. Ciro lupa. Ini politiknya panitia yang ceramah hiji kok cainya ayah pitu iya supaya ngajina lama. Politik iya politik. Saya disogok ini Bu. Jadi punten yang pertama Ibu panitia iya kangge Pak tamu undangan wae tenan naon. Mohon ibu-ibu punten-punten. Yang kedua Pak Banser iya kursina samejana dihandapkan wae. Mangga. Mohon izin Pak Kapolsek, Pak Daramil, Pak Lurah, Pak Kuwu, Pak Kiai. Mangga. Ya. Mulane karo dirungokna. Ya, ini airnya cairna dipindahkan wae. Kemudian ini mejanya dihandapkan. Dihandapkan itu diturunkan. Mas Cirko. Ya. Mangga. Bentar. Ya. Dihandapkan wae. Nah, sakursina punten pisan. Udah non sewu. Sakursina mangga sakursina. Ya, saya nanti ngajina sambil nangtung. Hapunten pisan Kiai ajengan, Pak Kuwu, Pak Kapolsek, Forkompincan, para sesepuh. Abi tetiasa bahasa Sunda. Tiasana saalit wungkul. Jadi hapunten kalau bahasa Sundana belepotan tenan naon? Hatur nuhun. Yang kedua Pak Operator Sound System, mana ya Pak Operator? Pak Operator, saya mohon bantuan mic saya khusus jangan aya ehona. Ya, jangan ada eho di antara kita. Jangan pakai efek, apalagi efek samping. Ngapunten soalnya suara abi ya suarana serak-serak berserakan. Jadi kalau pakai echo biasanya ente jelas. Nah, echonya efeknya dihilangkan pol sadayana kabeh. Parantos. Nah, begini wae tenan naon. Volumenya dikecilin dikit tenan naon, Pak. Soalnya punten kalau vokalis rebana kori-kori kalau pakai echo suaranya biar kuat tinggi, tapi kalau ceramah biar artikulasinya jelas. Jadi begini wae setelahnya tenan naon. Jelas suara abi jelas, sebelah kanan jelas. Masya Allah. Assalamualaikum. Saya pikir-pikir iya ngajinya kayak piknik tamasya ya Bu ya. Ora kebagian panggonan ya lungguh dewek. Di sini bahasana ngertos bahasa Jawa. Oh, dikit-dikit. Saalit. Sautik. Sebelah tengah sini sampai belakang sana. Assalamualaikum. Sampai belakang halo. Iya masih sadar. Alhamdulillah kebagian snack ente. Ya Allah ente kebagian snack. Makana ikut patungan. Yang gak kebagian snack tetap rezeki nandu barokah. Sebelah kiri assalamualaikum. Nang selempetannya nama menungsa assalamualaikum. Ya kalau ngajinya semangat banget seperti ini. Kalau ngaji nanti selesai jam berapa nanti? Jam berapa? Jam 5 sore. Masya Allah. Naik jam 2 lebih 10 menit, turunnya jam 5 sore. Berarti sholat asarnya setengah genep. Modelnya orang Sunda. Sholat asar setengah genep. Mudah-mudahan sampai punah acara tidak ada halangan satu apa Allahumma. Gusti Allah ngendikaaken 1 tahun ayat 12 bulan.
Tapi di antara 12 bulan aya 4 bulan nu istimewa. 4 bulan nu istimewa, nu 3 gandengan, nu hiji misah sorangan, nu 3 gandengan bulan Dzulqa'dah, yang kedua bulan Dzulhijjah, nu kaping 3 bulan saiki nih bulan Muharram, dan yang keempat misah sorangan nyaeta bulan Rajab. Ramadan nang ngarep dewek banter salah. Sebelah kanan tak tanya assalamualaikum. Punten-punten kalau orang Sunda ngucap Rojab nyebutnya Rojab, Rejeb apa Rajab? Oh, pantesan tadi saya mancing tanya ro, jawabannya madon. Kalau Ramadan namanya Sayyidus Syuhur, bulan rajanya bulan, istimewa di atasna istimewa. Sayyidus Syuhur, Ramadan itu istimewa, di atasnya istimewa. Istimiwir, istimi. Tapi kalau Rajab adalah termasuk 4 bulan nu istimewa. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, Ramadan. Saking istimewanya bulan Muharram, sebab ayah hari nu istimewa disebut hari Asyura. Orang Cilacap, orang Sunda nyebutna Sura. Ke kiri saya tanya assalamualaikum. Yang bener itu bulan Muharram apa bulan Sura? Saking bungungnya jawabnya Sarwa. Sekali deh nu leres, bulan Muharram apa bulan Sura? Tetap jawabnya Sarwa. Sebenarnya Muharram itu bulannya, Sura itu harinya. Asal kata dari asyarotun. Asyarotun artinya tanggal hari ke-10. Setiap bulan ayah asarotuna. Cuma karena di bulan Muharram hari Asyura amat sangat istimewa, akhirnya di Pulau Jawa kebablasan. Kebablasan kalau orang Cilacap asli Jawa nyebutnya kecalawaca. Kebablasan, kecalawaca. Nyebut bulan Muharram jadi bulan Sura. Kasusnya kayak bulan Ramadan. Bulannya bulan Ramadan. Cuma di dalam bulan Ramadan wajib melaksanakan puasa. Akhirnya orang Jawa kebiasaan nyebut bulan Ramadan jadi bulan puasa. Sarua kayak bulan Muharram. Bulannya bulan Muharram. Cuma di dalam bulan Muharram ada hari namanya istimewa, hari Asyura. Akhirnya orang Jawa kebiasaan nyebut bulan Muharram jadi bulan Sura. Malah orang Sunda, orang Jawa saking istimewanya hari Asyura, katanya dina Asyura dina nu angker. Dina mistis, dina sakral. Saking sakralna dina Asyura nggak boleh pergi jauh-jauh. Hajatan nggak boleh bulan Syura. Nyunatin anak nggak boleh bulan Syura. Ngijabin anak nggak boleh bulan Syura. Bikin pandasi rumah nggak boleh bulan Syura. Pokoknya hajat gede nggak boleh diadakan di bulan Syura. Saya mikir kalau kabeh hajat gede nggak boleh di bulan Syura, karunya pisan ibu hamil 9 bulan mau lahiran bulan Syura. Suruh nunggu sampai selesai bulan Syura. Kasihan bayinya lahir-lahir udah brengosen.
kayak Kapolsek Cimanggu. Waduh. Pak Kapolsek nu kumisnya jelabet kayak tambang dadung sapi. Ya Allah. Baru disinggung kumisnya langsung pucet. Ini baru kumisnya. Apalagi nanti ngaji sampai jam 5. Waduh, bisa lebih-lebih bahaya. Punten Pak Kapolsek, Pak Mantri, Pak Daramil yang mewakili. Pak Lurah yang mana Pak Lurah? Masya Allah. Pak Lurah singkatokan ora sarungan. Sarungnya kemana Pak Lurah? Ngomong-ngomong Pak Lurah udah berapa periode Pak Lurah? 2 periode ini, Masya Allah, tepuk tangan dulu dong. Sampai nambah 2 periode berarti kinerjanya bagus dan diakui oleh masyarakat. Tepuk tangan sekali lagi, mantep mantep mantep. Baru 2 periode tapi kok dari senyumnya kayak belum balik modal ya Bu ya. Karunya pisan. 2 periode masih ireng begitu. Nih, masyarakat saya kasih tahu ya. Kalau ayah lurah kok ireng gering tahunan, masih kurus begitu, jenengan harus bersyukur, tandanya Pak Kuwu, Pak Kepala Desa, untuk menghindarkan dari sifat-sifat dolim, menjauhkan diri dari nafsu, karena namanya lurah pasti berkecimpung dengan duit. Beliau kurus karena banyak tirakat puasa. Tepuk tangan dulu dong. Seneng gak nih? Saya belain Lur, tenang Lur. Ini baru permulaan ya Lur, masih sampai jam 5 nanti masih banyak. Maka hari ini kula panjenengan sadayana, yang pertama diajak peringatan Muharram, yang kedua mengistiqomahkan amal sae. Karena ternyata panitia warga Dukuh Cikadu sedang mengadakan dukuh apa dusun? Ya maaf, saya KTP-nya udah bukan Cilacap lagi. Yang kedua platnya udah nggak pakai R, pakainya AA. Sekarang saya udah ikut suami ke Temanggung. Berhubung sering saya belajar bahasa di daerah Temanggung, kalau dusun di sana namanya dukuh. Tapi kalau kelurahan ya tetap sama, desa. Jadi di sini dusun Cikadu, desanya Panimbang, lurahnya Jatmiko. Dilanjut ngeroknya nggak apa-apa, Pak Lurah. Lanjut ya Allah, lagi ngerok kelapa jadi nggak jadi ya Allah. Baru disebut Jatmiko lagi ngeruk kelapa ora sida. Digeledak nama ning. Lanjut malih kerut diseruput tara Pak Lur. Lah ya benar Lur. Inilah kenapa tadi saya minta kursinya dipindah biar Pak Lurah pas lagi nyeruput kelapa konangan. Salu ala Nabi Muhammad. Warga Cikadu sedang mengimplementasikan, merealisasikan menjadi orang yang baik mungguwe Gusti Allah, yaitu alladzina yunfikuna fisarra iwaddorra. Orang yang baik bukan orang nu sugih, orang nu baik bukan orang nu ganteng, orang nu baik bukan orang nu cantik, tapi orang yang baik mungguwe Gusti Allah, alladzina yunfiquna fisarra iwaddorra. Orang yang berkontribusi, tetap bersodakoh, berinfak, baik dalam keadaan sempit atau lapang, dalam keadaan susah atau seneng,
tetap berkontribusi dalam kebaikan. Dari ayat potongan ini bahwa sudah terbukti orang yang ingin masuk surga dengan lantaran sodakoh, gak harus kaya raya dulu baru sodakoh. Jadi sodakoh adalah orang yang selalu berkontribusi dalam hal kebaikan. Hari ini soalnya banyak masyarakat Indonesia yang salah kaprah. Saya cita-citanya kepangin jadi orang benghar, orang nu sugih, orang nu kaya, biar ketika saya sugih saya gampang dalam ngasih sodakoh. Betul memang, karena sifatnya orang agnia, orang sugih adalah suka sodakoh. Sifatnya wong sugih harus seneng nyoh, nyoh. Dan fakir dan miskin sifatnya harus sabar nerima, qanaah dan selalu berikhtiar. Kalau cita-citanya sugih kepingin sodakoh memang gak salah, tapi kurang tepat. Kalau cita-citanya sodakoh nunggu sugih, lamon si lamon ketekdir jadi wong sugih. Wong nyatanya di Indonesia banyak cita-citanya kepingin sugih tapi maaf, mentalnya mental miskin, badannya sehat, akalnya pun sehat, tapi ternyata tiap harinya cita-citanya pingin jadi wong sugih, tapi tiap hari pelampang, pelompong, kedadar, kedodor, lembarak, lemburuk, isinya cuman ngarep-arep BLT karo PKH. Ini kan alasan cita-cita yang kebalik dong. Kepingin sugih mengisine pelampang pelompong. Katanya kepingin bisa sodako kalau udah sugih, tapi mentalnya mental miskin. Contoh kecil maaf, kalau punya duit cash belanjanya ke Alfamart, tapi naik ngutang ke warung tetangga. Ayah di dia orang begini begitu ayah. Ayah berangkat orangna, berangkat jilbabna warna naon, sekali deui jilbabna warna naon, warna hidung. Ya seueur jilbab warna hidung, jilbabna warna hidung, orangna megang mic. Baru kali ini aya pengajian bunyainya buat tumbal. Pantesan lurahnya kurus, wargana macam begini. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka maaf kalau cita-citanya kepingin sugih hanya untuk sodako, emang dikiranya sodako cuman buat wong sugih. Ini salah kaprah. Kalau menurut Gusti Allah ngendikaaken bahwa orang yang baik adalah orang yang berinfak, bersodakoh, berkontribusi, baik dalam keadaan sempit atau lapang, dalam keadaan susah atau senang, tetap senang sodakoh. Lah di agama kita, satu-satunya agama yang sodakoh itu paling murah. Halo, halo. Hanya di agama Islam sodako itu paling murah. Saking murahnya di agama Islam sampai senyum saja adalah gak harus nunggu punya duit. Jenengan ada waktu sholat berjamaah, yang lain pada kerja, jenengan nyempetin sholat jamaah, sodako. Panjenengan di perjalanan tahu ayah batu gelundung gede di tengah jalan, disingkirin, ini namanya sodako. Sampai-sampai jenengan dengar ada aibnya orang lain, sampailah di telinga panjenengan itu aib, dan Anda memutuskan untuk tidak ikut menceritakan ke halayak umum, dan aib itu berhenti di telinga dan mulut jenengan, itu namanya sodako. Ini tepuk tangan dulu tenan naon ya Allah, kayak ngelepeki darah baik. Dan hari ini alhamdulillah saya nerima
titipan amanah dari panitia. Iya ngajina sampai jam 5 sore kan? Iya tanya wungkul. Saya nerima titipan amanah dari panitia sebab ia amanah wajib saya sampaikan. Ini biasanya kalau disampaikan di pertengahan atau di akhir saya lupa. Karena kadang-kadang lagi asik bahas satu tema materi, akhirnya jadi kelupaan ada titipan amanah dari panitia. Saya sampaikan di awal. Mohon izin Pak Kiai Forkompintam, saya mohon menyampaikan izin Pak Lurah ada titipan amanah. Mumpuni kayak surat cinta. Kayaknya yang bikin surat ketua panitia Kiai Jamaluddin ini mah. Nu mana orangnya? Iya lah Pak Ustadz. Mangga kelapana, mangga. Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk. Menakutkan ini mah. Kabar baiknya pengajian hari ini adalah dari kami, warga masyarakat Dusun Cikadu dan seluruh keluarga besar Panimbang disertai oleh pemerintah desa Panimbang yang ingin mengadakan agenda menyambut dan memperingati tahun baru Islam 1447 Hijriah dan menunggu kedatangan Mbak Mumpuni sudah sekitar 2 tahun setengah. Dari mulai tetangga saya meteng babaran sampai meteng deui. Meteng babaran sampai meteng deui tuh ya Allah. Ya wajar 2 tahun setengah nunggunya. Kabar buruknya dalam rangka ikut merewangi, ini bahasa campur planet Jawa ini mah. Dalam rangka ikut merewangi peluasan halaman Masjid Al Barokah, duit wakaf infak sodakoh jariahnya masih di dompet bapak ibu masing-masing. Tulisannya begitu. Cuma kebablasan bacanya. Sanggup bekal duit ente? Sanggup, alhamdulillah. Saya juga sanggup. Di sanggup ini dikasih bekal sama suami. Ini buat beli Dexlite. Ini buat beli makanan di jalan. Ini buat ngasih sodakohan gitu. Ayah masing-masing di sangoni oge saya mah. Nah berhubung jenang juga di sangoni. Ya kalau ditarik infak sodakoh. Ini untuk pembelian lahan wilayah wakaf halaman Masjid Al Barokah. Kira-kira ikhlas ente? Sebelah kanan ikhlas ente? Kalau ikhlas sodakohnya mastatotum. Saya ulang, mastatotum sesuai kemampuan. Sodakoh saya tapi kudu sesuai kemampuan. Yang kiranya sugih, yang kiranya benghar, sodakonya ya umume wong benghar, wong gelange penganti tekan kelek. Masya Allah. Gelangnya sampai kelek, cincinnya sekeong-keong, kalungnya panjangnya sampai puser. Masa sodako buat masjid 2.000? Kan malu ama pusernya. Kalau nggak sampai puser, maka sodako mastatotum sesuai kemampuan. Mangga kotak infakna tos siap. Parantos. Oh udah muter. Oh ya Allah. Ini antara panitia yang di transit sama panitia di sini jebulnya ternyata miskomunikasi ini mah. Iya, tapi berarti saya belum sodakoh nih. Oh ya, berarti kudu sodakoh. Perasaan kayak ditodong aku mah. Tenanaon, ini asisten saya. Mangga mas naik ke panggung ibu, tenanaon ibu. Ini asisten saya yang nyemplungin duitnya. Walaupun asisten nyong si nyempluna duit, tapi kan duitnya nyong. Aku yang ngerti disit bener salah paham. Ya, Pak Kapolsek belum sodako ya. Aduh tambah pucet kalau begini dah. Maaf ya kalau Pak
Satpol PP, Pak Tentara, nggak sodako nggak apa-apa. Saya tahu kok kalau Babinsa, kalau Mantri Satpol PP kan sebulan gajinya 5 juta ya Pak ya. Gajinya 5 juta itu juga udah kepotong cicilan dan tagihan. Saya paham bener. Tapi maaf ya Pak, saya minta ikhlasnya ya Pak ya. Niki Pak Satpol PP Pak Juli Cie ulang tahun ya Pak. Matur nuwun Pak Satpol PP, Pak Kapolsek matur nuwun sangat Pak Kapolsek, Pak AKP Tri Alam, alhamdulillah bukan 2 alam, oh 3. Aduh jadi nggak enak saya. Maaf ya Pak Kapolsek jadi canggung gara-gara saya ngeledekin Pak Tri Alam. Tapi benar kalau 2 jadi 2 alam. Jadi Pak Kapolsek anak nomor 3. Ih, sarua. Saya juga anak nomor 3 Pak Kapolsek. Mohon izin jujur, dulu saya pernah punya cita-cita pengen jadi polisi loh Pak. Tapi karena yang pertama tingginya nggak nyandrak saya. Yang kedua giginya tonggos. Nggak masuk saya mah. Akhirnya kakak saya tuh yang menggantikan saya nyalon polisi. Setelah nyalon polisi ditolak juga. Saya nggak bisa jadi polwan, kakak saya juga nggak bisa polwan karena kakak saya laki-laki. Nggak bisa dong jadi polwan. Tapi sempet loh waktu itu saya bener-bener mengagumi karismanya polisi. Saking kagumnya sama polisi, sampai saya ngapalin sumpahnya polisi. Tri Brata. Kami polisi Indonesia 1. Berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Pengen tahu lanjutannya yang ketiga Pak? Undang saya di markas Anda. Oh ternyata kotak infaknya ada yang belum kebagian tadi. Oh iya, ya udah nggak apa-apa. Ini karena sudah diawali saya, Pak Kapolsek, Pak Danramil, Pak Satpol PP, Pak Lurah. Pak Lurah juga ikut sodako Pak Lurah. Iya Allah, lanjut lagi ngerok kelapanya Pak Lurah. Ya Allah masih belum selesai aja lurahnya. Baik bener-bener Pak Lurah, tadi saya sama Pak Kapolsek udah makan. Yang belum tuang cuman Pak Lurah wungkul. Jadi nggak apa-apa Pak Lurah, lanjut lagi Pak Lurah. Jadi nggak enak saya mah. Yang belum sodako, kotak infaknya akan keliling. Yang sudah sodako, baik tadi ya sekarang ataupun nanti, mudah-mudahan diganti rizki yang lebih barokah. Amin Allahumma. Shallu ala Nabi Muhammad. Fi yaumi Asyura asyrun tasil bi hasnatani walaha fadlun nukil sumsali silozura liman udak tahil rosal yatim mimsa tasodak wa gatasil. Sholawat bareng. Sholli wasallim iman Allah mada. Sholli iman Allah mada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man. Wulan sura umat Islam lakonono kautaman cacahe 12 perkara poso salat silaturahim sawan ulama adus paket celak lan tilik wong lara irfa sholli iman ala gamada
sholli iman ala gamada wal ali wal biman qad wahada wal ali wal ashab qad wahada ngusap sirah bocah yatim sedekah masak enak mayorake keluarga ngethok kuku aja diingu tawa-tawa surah ikhlas kaping 1000 padha diwaca irfa sholli iman ala gamada sholli iman ala gamada wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi man sallu ala Nabi Muhammad. Mohon maaf saya karena memang santri Jawa Tengah jadi bahasanya tetap Jawa para ajengan, mohon maaf. Saya nggak bisa kalau sekedar baca kitab atau kemudian diartikan pakai bahasa Sunda karena memang pas ngaji pun utawi iki iku. Kalau Sunda apa pakainya? Oh sarwa. Utawi iki iku. Iya sama. Oh ya wis berarti paham ora apa-apa. Itu tadi keterangan di dalam kitab I'anatul Thalibin, fadilah dan keutamaan amaliyah kita yang dikerjakan pas hari Asyura tanggal 10 Muharram. Maka sedekah infak Anda baik yang tadi ataupun sekarang baru muter, mudah-mudahan sesuai dengan janji Allah, in ahsantum li anfusikum, nandur baik pasti tukulnya baik. Allahumma nandur apik pasti panennya apik. Maka jangan sampai kita sengaja nanem yang jelek. Yang nanem baik aja kadang-kadang panennya kurang bagus ya Bu ya. Maka kita berusaha sak nanemnya adalah tanduran sing sae. Jangan sampai nanem nu goreng, nanem nu sae supaya panennya oge sae. Amin Allahumma. Hari ini jenengan sodako berupa uang, nanti Allah mengembalikan ke panjenengan tidak bentuknya uang lagi, tapi diganti dengan badan sehat, sehat walafiat, anaknya soleh-solehah, usahanya lancar, karirnya bagus, diguyupin tetangga. Itu adalah ganti dari panjenengan sodako buat nolak bala narik rizki yang bawa manfaat barokah. Amin Allahumma. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, orang yang baik, orang yang bertakwa adalah tetap bersodakoh, berinfak walaupun keadaan sempit ataupun lapang, dalam keadaan susah ataupun seneng. Berarti gak cuman wong sugih trok yang harus sodakoh, kita si miskin pun ya tetap bisa bersodakoh dengan tetap berbuat baik di setiap kesempatan. Maaf, karena yang sugih punya tanggung jawab, kita ini yang gak sugih pun punya resiko. Karena pohon semakin tinggi pohonnya, semakin rindang daunnya, semakin kenceng angin meniup, resiko jadi pohon. Tapi kalau jadi pohon gak mau ketiup angin, ya gak usah jadi pohon, jadi jukut wae. Tapi resikonya jadi jukut malah lebih gede, harus mau keinjek-injek sama manusia. Ya kalau cuman diinjek lah sambil dikencingin, apa gak lebih asor jadi jukut? Ya ente ya, ente kok, ente. Iya apa enggak? Iya. Maka kita yang kaya-kaya amat, jangankan
yang kaya, lagi yang miskin wae kita hidup di dunia nggak diwajibin jadi orang yang kaya. Halo, kita nggak wajib jadi wong sugih, tapi wajib tolabul halal. Saya ulang nih, kita umpama di dunia ini nggak ketakdir jadi wong sugih, kok kita niki jadi orang biasa-biasa wae. Kita wajib menggugurkan kewajiban kita dengan cara tolabul halal. Cari yang halal itu udah gugur kewajiban kita mah. Entah itu jadi pedagang, petani, kuli bangunan, sampai tukang rongsok, itu bukan pekerjaan nista. Saya ulang. Yang jadi kuli bangunan, yang jadi tukang deres, tukang nyadap gula aren, tukang nyadap karet, sampai tukang rongsok, itu bukan pekerjaan nista. Yang disebut nista adalah mereka tikus-tikus kantor berdasi tapi makan duit rakyat. Itu baru yang namanya nista. Sempen ngeprokin siapa? Ada orang korupsi dikeprokin, aneh banget orang sini mah. Soalnya begini, yang namanya korupsi gak harus jadi pejabat. Masyarakat aja orang biasa-biasa baik, banyak yang kebiasaan korupsi. Gak usah kadang-kadang yang manggut juga gak kerasa. Makanya begini, secara fikih orang bekerja itu ada yang namanya mahrul. Kalau orang nikah namanya mahrul. Lalen, menung saya nak kelalennya pantes. Mahrul. Kondisi cabar. Kesuwen otak perlu mikir, jenengan kur gari geruak nak tok karo mangap-mangap ki. Kalau mahrul umume wong mahar nikah disebut mahrul. Sit kelalen nyong. Mahrul. Kok anu siji tok be angel. Sekata jane. Orang bekerja itu harus disesuaikan dengan umumnya adat yang terlaksana di desa. Contoh begini nih, contoh kecil. Tukang kuli di dalam bekerja masing-masing daerah itu beda UMR-nya. Biasanya yang tahu ini bapak-bapak. Bapak ke? Sini manggilnya bapak ke, bapaknya apa bapakna? Bapakna? Bapakna saha? Bapakna barudak. Pak, saya mau tanya nih Pak. Hari ini di Cimanggu khususnya Cikadu, kuli bangunan itu satu hari gajinya berapa Pak? Sing apal malah ibu-ibu nih. Sing kerja sing lanang, sing belanja sing wadon soalnya. Ulangi. Satu hari kuli bangunan, kulinya satu hari berapa? 100. Ketemu mahrul misli. Ketemu. Baru sing nang tengah dadi kemutan gimana? Jadi di dalam orang bekerja, dalam sehari-hari secara fikih itu harus mengikuti mahrul misli, menyesuaikan dengan pendapatan perolehan umum adatnya daerah situ. Makanya UMR setiap kabupaten kan beda-beda. Betul Pak Lurah Jat Miko. Udah habis belum nih kelapanya nih? Nah sekarang fokus lagi nih. Saya tetap menjelaskan secara fikih. Mahrul misli adalah pendapatan disesuaikan dengan daerahnya. Maka pantas kalau di pemerintahan kita setiap daerah kabupaten itu ada UMR. Kalau kota contoh nih Jawa Tengah yang paling tinggi UMR-nya Semarang. Sampai 6 juta kalau nggak salah di Semarang. Di Kabupaten Cilacap mungkin ya 3 jutaan apa ya kalau 2,6 miliar. 2,6 juta, sing sabar ya Mas ya. Ini soalnya udah ketara wajah-wajah UMR semua ini.
Jadi jangankan yang kerja pabrikan, PNS ataupun lain sebagainya, orang kerja kuli bangunan juga harus menyesuaikan daerah adat. Makanya kalau pabrik itu ada yang namanya THR, ada namanya tunjangan hari raya, ada libur cuti ataupun gaji tambahan ketika shift, kan begitu. Tapi kalau di kuli bangunan kan persorangan bukan pabrik, tapi diatur pakai mahrul misli secara fikih. Maka kalau kuli bangunan satu hari 100 apa? 100 itu kulinya. Lah kalau tukangnya 120, oke. Kuli 100, yang tukang 120. Jadi antara kuli sama yang mempekerjakan kuli ya kudu harus menyesuaikan mahrul misli. Pertama kulinya nih, jangan sampai jadi kuli udah dikasih jatah gaji itu bener-bener 100.000 sesuai mahrul misli, tapi ternyata berangkatnya udah korupsi waktu. Ini secara nggak sadar, maaf nih, secara fikih ini kerjaannya halal, tapi karena merugikan kepada yang mempekerjakan, maka itu rezekinya antara halal dan haram. Contoh nih, satu hari udah 100.000, mahrul mislinya jam 10 medangan, sama jam 12 makan siang, iya enggak? Sore kalau medangan lagi jam berapa? Jam berapa? Jam 3? Jam 3 lanjut asar apa langsung selesai jam 4 sore? Selesainya jam berapa? Jam 4. Nah berarti kalau yang mempekerjakan dikasih kulinya itu 100.000 tapi orang nana medangan, dikasih 100.000 orang nana makan siang, berarti yang mempekerjakan sudah menyalahi aturan fikih mahrul misli. Tapi ada tapinya nih, bayarannya 100, makannya lengkap, medang-medangnya sesuai jam, tapi nggone mangkat kerja jam 09.00. Dumeh tetangga karo udut disit kelepas kelepus, lepas kelepus. Udah berangkatnya kesiangan, dumeh tetangga, dumeh sedulur kerja nanggone sedulure dewek. Mangkate kesiangan padahal gajinya full 100.000, makan lengkap, jatah medangan tetap ada. Memang pekerjaannya halal jadi seorang kuli, tapi secara tidak langsung antara halal dan haram jadi remeng-remeng hasilnya. Paham? Itu baru nyolong waktu. Ada lagi yang nyolong balung. Siapa itu orang kerja nyolong balung? Biasanya kuli nih ngangkut 2 ember adukan semen, kuat 2 ember. Umumnya kuli nih. Tapi ternyata dumeh kerja sama saudara apa tetangga sendiri, harusnya kuat ngangkat 2 ember, cuman 1 ember besinnya setengah. Besikilnya kalau digeret. Ini yang namanya nyolong balung. Kuat 2 ember tapi cuman bawa seember, yang akhirnya yang mempekerjakan harusnya bangunannya selesai dalam waktu 4 bulan kan jadi 5 bulan. Gara-gara apa? Si kuli nyolong waktu, korupsi balung. Memang bener pekerjaannya halal, wong jadi kuli. Tapi secara tidak langsung mempekerjakan dan ternyata merugikan kepada yang mempekerjakan, ini yang disebut nyalahi aturan mahrul misli. Kelihatan sepele, tapi maaf, makan barang haram disengaja atau tidak disengaja ibarat kulit keslomot bara api. Saya ulang, pindah ke tengah lagi nih. Sebelah kiri diam baik, nanti saya ke situ, diam. Jangan pulang dulu. Bu, orang makan barang haram disengaja atau tidak disengaja, sedikit apalagi banyak ibarat kulit keslomot bara api. Bara api cara orang Cilacap yang Jawa nyebutnya bamba. Bahasa Sunda naon? Kah? Pak Lurah masih makan kelapa baik.
Semut sekali-kali tanya sama Pak Lurah biar jelas. Tapi lagi makan nggak? Saya tanya sebelah kiri baiklah. Soalnya kalau Pak Kapolsek asli orang Jetis apa orang mana? Pati. Belum malah Pati. Lah katanya tadi istrinya tetangganya saya. Oh rumah asli Binangun kalau istri Binangun Jawa Tengah. Tapi kalau Pak Kapolsek asli Pati. Siap. Tetangganya Son Horek ya Pak. Nanti Son Horek juga dibahas nanti. Saya tanya nih biar jelas. Bara api kalau orang Kroyak Cilacap nyebutnya bamba. Sundana naon? Huha. Pak Lurah saya dibantu. Apa Pak Lurah? Ruhak. Aduh. Ya Allah, ruhak. Ini kalau kayak mumpuni begini udah tonggos-tonggos. Disuruh ngomong ruhak. Makasih loh, ini tambahan kosakata nih. Sejauh ini baru saya tahu nih ada bahasa ruhak. Bara api. Ruhak apa ruhak? Ruhak. Bener ya kalau orang Sunda ngomong mah pakai tenaga dalam. Ruhak. Nanti sampai rumah pasti suami mesti tanya kalau saya enggak disit aja gugupen. Kalau saya habis pulang ngaji biasanya ditanyain, tadi ngaji di desa Panimbang dapat apa? Ruha. Makan barang haram disengaja atau tidak disengaja, sedikit apalagi banyak, ibarat kulit keselomot ruh. Apa? Oleh-oleh. Oh, oleh-olehnya ruhak. Ora usah nambah-nambah, gak ngilangin ngene jelasin kok. Tambahi paket mau. Ibarat kulit keselomot ruhak pasti aya bekasna. Aya naonna, Bu? Aya bekasna. Itu disengaja atau tidak disengaja. Jangan salah loh. Korupsi itu nggak cuman pejabat, masyarakat sering pada korupsi. Maaf nih, cuman masyarakat nggak punya kesempatan. Bayangkan nih, kuli aja bisa korupsi, apalagi yang pada berdasi. Ya enggak? Lagi kita saja masyarakat umum masih bisa korupsi, apalagi yang berkecimpung megang duit, apalagi bukan duit sendiri. Waduh, bahaya banget tuh. Maka kalau musim-musim pemilu nih, saya mau tanya nih, biasanya musim kepala desa, biasanya kan anak wuwuran ya Lur ya? Enggak. Lurah Jatmiko enggak wuwuran. Yang paling istrinya bukan wuwuran, pupuran. Alhamdulillah Lurah Jatmiko tadi bilang, saya sampai 2 periode ini alhamdulillah masih dibutuhkan oleh masyarakat. Dan saya memang dipilih. Oh ya, tepuk tangan dulu tenan naon mangga. Dipilih oleh masyarakat berarti masyarakat memang jatuh cinta sama Pak Kepala Desa, suruh nyalon lagi. Tapi ada tapinya. Sehebat apapun kepala desa itu ibarat tongkat. Ibarat naon Ibu? Tongkat. Tongkat, kalau tongkatnya lempeng, mesti bayangannya ikut lempeng. Tapi kalau tongkatnya bengkok, ya jangan maksa bayangannya lempeng. Orang tongkatnya aja bengkok. Tapi selempeng-lempengnya Lurah Jatmiko. Pak Lurah lempeng gak Pak Lurah? Jenengan ngetawain apa? Lempeng kepemimpinannya, ngaji pikirannya kesana-sana. Tapi sehebat apapun kepala desa, kalau nggak didukung sama pemerintah desa dan masyarakatnya, waduh, punya ide bagus apapun tapi tidak terrealisasi kalau anak buahnya nggak sejalan dengan kepala desanya. Maka kalau kepala desa ibarat genteng, bukan pasar genteng, ibarat genteng, kita masyarakat itu tiangnya. Tahu tiang? Cagak-cagak.
Bahasa Sundana naon? Tihang. Temennya Ruhat. Aduh ya Allah, perutnya kenceng banget nih. Tihang, Ruhat. Oke. Kepala desa ibarat genteng, kita masyarakat tihangna. Genteng ngomong sama tihang, hang. Enak ya manggon dihandap begitu. Udah kakinya ditekuk, selonjorin gubet namaning. Sampai na enak tihang di bawah. Ayah hujan gak kehujanan, ayah panas ente kepanasan. Nih saya jadi genteng. Ayah hujan harus kehujanan dulu, ayah panas harus kepanasan dulu. Repot lagi kalau ayah budak baung ngelemparin batu ke genteng, bocor ya aku ngene di genteng. Lebih-lebih kalau bocor disogrokin dari bawah. Makanya lulu pada nih yang jadi tihang, baik-baik di bawah. Orang sapa dakaken bernasing manut. Genteng ngomong begitu. Apa jawabnya tihang? Teng genteng. Nek ngomong mandan dipikir. Ya bener, saya di bawah dihandap jadi tihang gak kehujanan. Sebab ayah sampean di atas di luhur. Tapi walaupun saya tihang di bawah gak kehujanan, gak kepanasan. Tapi kan jenengan bisa manggon di atas, saya tihang yang angkat. Bisa ada gubernur, bisa ada bupati, bisa ada kepala desa. Kita tihang rakyat yang angkat, betul? Jadi walaupun maaf nih, lurahnya udah lempeng. Mari kita nih pemerintah desa. Mana pemerintah desa? Ngacung tangannya, ngacung. Miki sing nembe keduman snack Miki ge. Yang pemerintah desa, yang pejabat, yang PNS, apalagi berkecimpung untuk memajukan masyarakat. Setiap kita berangkat kerja, setiap kita berangkat ke kantor, kula panjenengan sedoyo ayu berdoa. Doanya Allah apa? Doanya Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tinabah wa arinal batila batila warzuqna tiba'ah. Mari yang bukan pekerja PNS, yang bukan polisi, yang bukan tentara, apalagi lurah nih, berangkat ke ya nggak apa-apa, lurahnya udah nggak makan soalnya nih. Apa? Oh mumpuni yang belum minum. Oh ya ngono sing ora keduman snack jajan dewek ora apa-apa. Ketika kita berangkat kerja, ketika kita berangkat ke kantor, ketika kita cari maisha, kita berdoa, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang hak adalah hak, dan berikanlah daya kekuatan kepada kami bahwa yang hak memang harus dilaksanakan. Dan kita juga berdoa, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Dan tunjukkanlah kepada kami bahwa yang batil adalah memang batil dan tidak boleh dilaksanakan karena itu memang batil. Soalnya sering di masyarakat kita tahu itu haram tapi nggak ada daya kekuatan untuk menghindari. Kita tahu itu barang halal tapi kita berat untuk melaksanakan. Kita tahu bahwa itu barang yang bukan hak milik kita, tapi kita nggak ada daya kekuasaan untuk menghindari. Maka kenapa seorang kepala rumah tangga berangkat kerja, apalagi kepala desa, apalagi kita semua nih yang mau berangkat dari rumah, kita belajar kalau sudah berdoa keluar rumah, jangan lupa disisipkan doa Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Kula diparingi ngertos bahwa nek sing hak kudu dilakoni teng kula, yang dolim jauhkan dari saya, yang batil jauhkan dari saya, dan mudah-mudahan saya diberikan kekuatan untuk menghindari hal-hal yang batil dan saya diberikan kekuatan untuk melaksanakan yang hak. Amin Allahumma.
Maka yang jadi RT jangan kelalen karo salate, yang jadi RW aja sakarepe dhewe, sing dadi lurah rajin ibadah. Lurah Jatmiko. Gak apa-apa kan ini hari Rabu gak puasa tenan naon. Tadi kan saya bilang lurahnya kayaknya seneng tirakat Senin Kemis. Ini Rabu gak apa-apa didahar deui tenan naon. Maka lanjut iya. Lurahnya juga suka ngelawak langsung diseruput lagi. Yang jadi lurah rajin ibadah, yang jadi pejabat harus benar-benar eling dengan sholat. Yang jadi bupati janji-janji wajib ditepati. Yang jadi tentara ingat dunia sementara. Jadi polisi kalau menteng kelek nang tengah gili hati-hati malaikat saben detik mentelengi. Abot temen. Ya, maaf ya Pak Kapolsek ya lo pucet lagi Kapolseknya lah. Yang jadi mumpuni bisa ngomongi kudu bisa ngelakoni. Aja jarkoni bisa ngajar bisa ngelakoni. Bareng-bareng kita cari yang halal ya Bu ya. Nggak harus muluk-muluk jadi PNS, nggak harus muluk-muluk jadi pejabat. Cukup selamat di zaman sekarang ini udah bejone luar biasa. Saya ulang, nggak harus muluk-muluk punya anak yang seperti apa, nggak harus muluk-muluk sekarang harus jadi apa, cukup selamat udah beruntung, betul nggak? Punya suami, jangan dipaksa harus jadi ini jadi itu, cukup selamat gak judi slot, selamat gak togel, selamat gak ngelirik bokongnya tanggane, udah selamat banget tuh punya suami begitu mah. Punya istri juga demikian Pak. Gak harus nuntut kudu cantik. Kadang-kadang suami banyak tuntutan. Pengen punya istri soleha yang cantik, putih, bening, keset. Ya silahkan nikah sama bihun. Perempuan berubah sedikit, laki-laki mikir. Kok sekarang dulu kalem, sekarang ngecomprang kayak knalpot bocor. Tang. Gimana nggak kayak knalpot bocor? Orang wong lanang laki-laki aneh. Seringnya tanya, duit kemarin di mana? Ngasih 50 tanya, duit kemarin di mana? Akhirnya terpaksa ibu yang tadinya kayak putri Solo. Malik jadi knalpot bocor. Ulah pak takon duitinge siapa orang bokar tidak buat sekolah jaluk bayaran sepatu tas pada bodol barangan aku isin pak kone muslimatan celak bedak kincu. Belum selesai ini. Nyong muslimatan isin celak bedak kincun tang kabeh strajik giceng tak rafiani malah kaiki nyong gone muslimatan isin kutangku siji-siji tok. Raul rawi lengene pedot di kerung teles gate kok takon duit ngape siapa ora. Akhirnya jadi kenal pot bocor. Wong lanang gak usah banyak tuntutan, perempuan emang begitu. Lah kok nuntut kepingin punya istri yang soleha, yang kalem, putih, pinter masak. Sono nih sama Mejikom. Putih menengan, meneng-meneng mateng. Ya Allah ya Rahman. Jadi hari ini udah cukup jadi wong selamat itu beruntung. Maka nggak harus jadi orang kaya, nggak harus jadi wong sugih, tapi wajibnya tolabul halal. Tolabul cari yang halal. Udah selamat banget zaman sekarang kalau carinya yang halal. Soalnya maaf nih, masyarakat terkadang suka bilang pemerintahnya korupsi dan lain-lain, tapi ternyata nek ana wuwuran ya ditampani. Tahu wuwuran nggak? Serangan fajar juga diterima. Nih ayo kita bahas bareng-bareng nih. Serangan fajar itu halal apa haram? Ada yang ngucap, siapa sih jaluk? Jaluk gue ora. Diterima ya tak tampani. Tapi maaf niki Bapak Ibu, tujuannya orang ngasih serangan fajar adalah supaya jenengan nyoblos dirinya. Lah tapi jenengan boten nyoblos, tapi tetap diterima. Berarti kan gak sesuai dengan amanahnya.
Padahal kula panjenengan sedoyo yang nyogok ataupun disogok sama-sama masuk neraka. Weh. Bentar, ini belum selesai, saya ulang. Kanjeng Nabi mengatakan yang nyogok ama yang disogok masuk neraka. Berarti kalau orang yang nerima sogokan itu kira-kira dosa apa enggak? Enggak dosa. Kan yang nyogok sama yang disogok dua-duanya masuk neraka. Enggak dosa tapi bablas langsung mlebu neraka. Saya ulang nih. Soalnya keterangannya enggak sekedar yang nyogok sama disogok berdosa kemudian masuk neraka. Enggak. Yang disogok sama disogok dua-duanya masuk neraka. Jadi enggak dosa tapi langsung masuk neraka. Udah enggak pakai hisap-hisapan, bablas gue mari neraka jalur prestasi itu mah. Tapi ke neraka, naudzubillahi min. Jadi hari ini istri nggak usah nuntut suaminya harus jadi apa. Didongak nabai, leres-leres. Ini wajah-wajah UMR biasa. Istri kantun berdoa baik bu. Supaya apa? Supaya suami nggak mengambil yang bukan haknya. Supaya suami di tempat kerja nggak sampai korupsi. Dengan cara apa? Istri sabar nerima. Kenapa? Tirakatnya istri nggak harus puasa. Tirakatnya istri cukup ketika ngeladenin suami. Walaupun suaminya kerjanya hasilnya belum seberapa. Ataupun nun saya maaf nafakohnya masih sedikit. Tapi istri ngeladenin tetap pakai senyum. Ngeladenin pakai sabar. Tirakatnya langsung tembus langit pitu. Mantep apa mantep? Keren apa keren? Tapi langka. Berat bu. Apalagi seorang perempuan hari ini pada pintar kerja cari duit sendiri. Tapi maaf nih kalau seorang perempuan kok cari kerja punya uang sendiri itu bukan nafkah. Halo. Halo. Jangan sampai hilang berkah keluarga hanya karena istri cari kerja, punya pekerjaan sendiri, punya pendapatan sendiri. Hasil yang Anda dari kerja bu itu bukan nafkah. Tapi sodakoh ngebantu suami. Ibunya manggut-manggut tapi gak ikhlas. Berarti selama ini si dagang di pasar genteng dapat hasil ngebantu keluarga sia-sia dong. Gak sia-sia Yusartina. Justru ketika ada seorang istri diizinkan oleh sang suami kerja cari duit, kok itu bukan disebut nafkah, justru itu keuntungan bagi kita. Berarti tetap duit suami, duit istri tetap duit istri. Tepuk tangan dulu dong. Aman. Jadi saya ulang nih, istri kerja tuh, dapat hasil buat ngebantu keluarga. Itu bukan nafkah tapi sodakoh ngebantu suami. Soalnya maaf kalau sampai seorang istri beranggapan dia sebagai kepala rumah tangga punya anggapan hasil kerjanya lebih banyak ketimbang suaminya, maka walaupun dapat duit banyak isinya keluarganya kurang terus, rasanya nggak ada cukupnya. Maka kalau begitu ceritanya Anda merasa bahwa Anda lebih ketimbang sang suami, gak usah jadi istri, jadi janda sekalian. Tapi secara syariat ibu, ada suami yang kerjaan hasilnya lebih kecil ketimbang istrinya. Walaupun sehari cuman jadi tukang kuli cangkul, cuman dapat 80.000. Asalkan bersih dan tolabul halal dikasihin ke istri dilala cukup bayar langkah kurangnya. Malah kadang masih ada sisa turahan lewiane. Kenapa? Karena dari keringat seorang suami. Ini bukan sedang diskriminasi antara suami istri itu, tidak. Justru ini mengembalikan marwah kita. Yang hari ini maaf di Jawa Tengah saja Purbalingga yang mayoritas pekerja pabrik adalah perempuan.
Akhirnya ternyata tingkat perceraian paling tinggi di Jawa Tengah berada di Purbalingga. Karena di sana pabrik bulu mata, gara-gara cerainya itu gara-gara pabrik bulu mata. Ini beneran sih ngomong. Gara-garanya pabrik bulu mata kan rata-rata karyawannya perempuan. Ibu-ibu muda 19 sampai usia 30-an. Bahkan bisa buat wig sama buat bulu mata palsunya dibawa ke rumah. Ada sif-sifan pula dan gaji di sana Purbalingga tinggi. Akhirnya sang suami bertugas ngurusin rumah, ngurusin anak. Tapi sang istri tiap hari kerja merasa sang suami gak becus ngurus rumah. Akhirnya sering tukaran, sering pasea. Dikiranya orang ngerti apa pas saya sudah ngerti gue pasea bareng. Bukan tisu pasea. Pasea gue gelut tukaran padu. Pasea. Sering pasea, akhirnya diambil jalur tengah lewat bercerai. Jadi akhirnya memang cerai tingkat paling tinggi di Provinsi Jawa Tengah berada di Purbalingga karena sang istri merasa kerja, suaminya nggak bisa ngurus rumah, akhirnya terjadilah ketimpangan sosial. Jadi punten maaf Bu, kalau ibu saya hasilnya kok lebih banyak ketimbang suami. Mari kita tundukkan lagi nafsu kita. Tetap kita ngalap barokah dari seorang suami. Maka tirakat istri gak harus puasa Asyura, gak harus puasa Senin Kemis, gak harus puasa Daud. Ketika suami ngasih duit cuman dikit tapi istri ikhlas, bahkan ngeladenin, ngelayanin tetap pakai senyum, maka doanya langsung tirakatnya tembus langit pitu. Mantep apa mantep? Mantep, cuma susah. Soalnya apa? Pasti seorang perempuan merasa bahwa kurang terus, kurang mulu. Maka ya maaf, mari kita contoh Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Sayyidah Khadijah diceritakan hartanya 2/3-nya kota Mekah, sugih wong Mekah. Dan ternyata Sayyidah Khadijah setelah nikah langsung memasrahkan hartanya kepada Kanjeng Nabi untuk diputar buat usaha, buat dakwah, buat syiar Islam. Bahkan sampai meninggalnya Sayyidah Khadijah tersisa harta cuman baju setunggal-tunggale til, setunggal-tunggale til aja udah 83 bolongan tambalan. Sampai ketika wafat meninggal dunia, Sayyidah Khadijah minta ikhlas sang suami. Ayang embeb, saya pertama mohon maaf, saya ngelayani Bapak, saya ngelayani Anda pasti banyak kurangnya. Masak kurang enak, bikin minuman kurang sedep, ataupun saya sering pecacapet, cucut japrat-japrut. Saya mohon halalnya panjenengan, saya mohon ikhlasnya panjenengan. Tuh jenenge wong wadon ngalap barokah wong lanang. Beda sama perempuan sono ngisor langit adoh. Maka yang namanya seorang istri cari berkah suami saking gampangnya. Dengan cara suami sedang kerja, seberapapun hasilnya sabar dulu. Orang zaman sekarang di Indonesia cari kerjaan susah. Tingkat ekonomi tenggene Indonesia lapangan mulai sempit, persaingan ekonomi ketat. Maka kudu sabar dan bener-bener sabar. Sing sabar disit sabar sewetara. Saking sabare jam sabaraha, iya jam sabaraha. Jam sabaraha? Jam 2. Oh 3:30. Terima kasih udah jujur ya Bu ya. Tadi naik saya jam 2 lebih 10. Iya tos jam 3:30. Udah cukup belum? Belum cukup? Nanggap sorangan. Ini karena memang tadi saya bilang ke panitia, Pak Panitia, nanti acaranya mulai gasik. Iya Mbak Mumpuni, ini cuman sambutannya 2 kok. Panitia sama kepala desa biar ngajinya leluasa. Nyatanya ngajinya 1,5 jam. Nggak kerasa orang pakai sambil merem ya nggak kerasa.
Iya, alhamdulillah ini udah jam 3:30. Insya Allah tos cukup. Jarang-jarang ngajengan kiai ceramah sampai sejam setengah. Kurang? Masih kurang? Waduh. Ini ngajinya sampai jam 5 sore betulan. Masya Allah. Ya tenan naon. Tapi hari ini memang tadi saya dianjurkan yang pertama menyampaikan sedikit muharram, dan tadi harus menyampaikan beberapa cara kita cari ma'isyah. Ma'isyah itu cari kerjaan, cari yang halal, jangan sampai jadi orang suka korupsi, baik pejabat ataupun masyarakat umum. Berarti ini luar biasa ngajina fikih kabeh geus sing tegawa. Tepuk tangan disit ke. Makasih. Dek yang belakang memang udah gak tahan karena memang udah nunggu dari jam berapa jangan datang sini. Jam 1 ya Allah. Oh dari subuh ya wong kene jenengan turunan kene sampean mah. Ya alhamdulillah panjenengan sudah kumpul di sini. Alhamdulillah insyaallah niki cukup sesuai dengan arahan. Ini udah cukup ya Pak Lurah ya? Ya cukup dulu Raya aja cukup bilang gitu udah. Alhamdulillah. Iya Pak Lurah yang ikut ngebantu aja. Jawabannya sesuai mumpuni inginnya sampai jam berapa gitu. Jenengan ikut patungan ora ikut campur sampean mak. Maka dengan pengajian hari ini kita semua dijadikan orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita selalu ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya, diberikan sehat panjang yuswa, dijauhkan dari wabah musibah, jadi masyarakat yang ahli ibadah, masyarakat yang ahlul jannah, pungkasan yuswa bisa husnul khatimah. Amin Allahumma. Jangan pulang terlebih dahulu karena doakan diimami langsung oleh Bapak Kiai. Saya belum berani untuk memimpin doa, sumangga doa diimami oleh Bapak Kiai. Bapak Ibu jangan pulang terlebih dahulu, ada informasi dari panitia. Pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji, belum dipimpin doa gugupan uih ka bumi, maka suaminya nikah lagi. Yang udah bawa sandal ngucap, ya Allah rapapanya bali disit wong saya janda gitu katanya. Jangan pulang terlebih dahulu, doakan diimami langsung oleh Bapak Kiai. Yang pertama para ajengan hatur nuhun, saya sudah diberikan kesempatan silaturahim bersama keluarga besar masyarakat Cikadu, dan matur nuwun Pak Kiai telah amberkahi pengajian pada siang hari ini. Matur nuwun Pak Kapolsek, Pak Daramilatul Mewakili, Pak Satpol PP, Pak Lurah terima kasih telah mendukung kegiatan kami masyarakat Cikadu. Mudah-mudahan istiqomah Allahumma. Segala kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya saya kembalikan kepada Muqasimul Auqat. Doa diimami oleh Bapak Kiai. Usiku wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad.